Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk sekali-kali baca majalah Aula, majalah resmi yang diterbitkan oleh PWNU Jawa Timur. Ini sudah menjadi majalah nasional dan alhamdulillah saya sejak tahun 2017 sampai sekarang masih langganan, masih setia langganan majalah Aula ini. Niat saya tidak tinggi-tinggi, mudah-mudahan dari langganan ini ada Rp1, Rp2 sebagai kontribusi saya untuk ngurip-ngurip NU. Walaupun saya tinggalnya di Jawa Barat, alhamdulillah saya selalu langganan majalah ini. Ketika membahas tentang polemik Nasab Alawi, saya sempat penasaran, ya, apakah dalam majalah Aula ini ada artikel yang mengangkat tentang polemik Nasab Alawi ini. Ternyata setelah saya baca-baca ulang, sejak edisi sekitar 1 tahun yang lalu sampai sekarang, saya tidak menemukan satu artikel pun yang mengangkat tentang polemik Nasab Alawi di majalah Aula ini. Ini tentunya jadi pertanyaan kita bersama. Mungkin pertanyaan yang wajar yang muncul itu pertama, apakah PBNU menganggap bahwa polemik Pak Alawi ini sesuatu yang tidak penting untuk dibahas? Atau bisa jadi yang kedua, sebenarnya dibahas tapi hanya sekedar simbol-simbol. Dan pertanyaan yang kedua ini yang menurut saya yang bisa saya gali. Boleh jadi sebenarnya sudah dibahas tapi hanya sekedar simbol-simbol saja. Dan saya temukan di halaman terakhir edisi Mei 2024 di kolom Tabayun ada satu artikel yang ditulis oleh Riyadi Ngasiran yang berjudul Seruputan Kopi Gus Dur. Di sini ada simbol-simbol, isyarat-isyarat yang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk menyikapi polemik Pak Alawi yang sedang terjadi di tengah-tengah warga NU khususnya. Kalau saya baca dari awal hingga akhir artikel ini, sebenarnya saya melihat alurnya agak tidak jelas. Bisa kita baca coba itu. Di alinea pertama itu menceritakan seorang jurnalis terkenal yaitu Yusron Aminullah. Nah, untuk diketahui, Pak Yusron Aminullah ini adalah adik dari MH Ainun Najib atau Cak Nun, adik kandung beliau. Beliau ini adalah teman dekat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian di alinea kedua itu menjelaskan tentang tokoh Gus Dur, bahwa Gus Dur adalah tokoh nasional yang tidak lagi sekedar pemimpin NU, melainkan pemimpin bangsa Indonesia. Nah, di alinea kedua ini juga ada satu pesan yang sangat menarik. Gus Dur membuka telinga raksasa yang telah lama tuli dan mata kekuasaan yang membuta. Gus Dur dengan jiwa besar berada tidak di bawah siapapun dan apapun kecuali Allah Ta'ala yang diwiridkannya setiap saat.
Jadi ada pesan yang sangat kuat di alinea kedua, bagaimana seharusnya kita mencontoh sebagaimana Gus Dur. Jadi Gus Dur itu tidak menempatkan diri di bawah bangsa manapun, di bawah siapapun, apalagi di bawah apapun. Beliau hanya menempatkan diri di bawah Allah Ta'ala. Sehingga menurut beliau setiap manusia itu sederajat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang membedakannya hanya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau pesan ini kita tangkap, maka seharusnya dalam polemik Nasabah Alawi ini kita juga tidak menempatkan diri sebagai bangsa yang di bawah bangsa lain. Apapun sukunya, apapun agaknya, semuanya itu sederajat. Yang membedakan adalah ketakwaannya di hadapan Allah Ta'ala. Nah, secara lebih jelasnya, tidak beda antara habaib, syarif, ataupun kita orang ajam, semuanya sama-sama sebagai anak bangsa Indonesia yang kedudukannya sama di depan hukum, dan yang membedakan hanya ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Di alinea ketiga menceritakan tentang Pak Yusron yang suatu ketika berdialog dengan seorang kiai yang tak terkenal tapi mempunyai penglihatan batin atau basiroh, menjangkau yang tak tampak di mata orang awam. Kemudian di alinea keempat menjelaskan demikianlah konflik selalu beriringan dengan sejarah NU, organisasi yang pernah dipimpin Gus Dur. Konflik di tengah masyarakat selalu sulit dipahami kaum awam. Rakyat jelata kerap tergagap-gagap karena peliknya masalah di kalangan suatu elit masyarakat. Nah, jadi di alinea ini menjelaskan bahwa NU sejak berdirinya sampai sekarang tidak pernah sepi dari pusaran konflik. Jadi kalau kita baca sejarah sejak berdirinya, NU memang berdiri karena ada konflik antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Wahabisme. Kemudian di awal kemerdekaan, NU juga di pusaran konflik peperangan ideologi sosialisme, nasionalisme, Wahabisme. Kemudian di masa Orde Baru juga sama. NU di pusaran pertarungan ideologi, yaitu ideologi kapitalisme, sosialisme, dan Islamisme. Nah, di reformasi lebih banyak lagi, bahkan sampai sekarang. Dan yang terbaru adalah polemik Nasabah Alawi. Di alinea yang kelima, seorang guru ngaji di suatu desa memberi gambaran dengan mudah. Nah, di alinea ini ada pesan yang sangat kuat, di mana kiai tersebut yang sedang berdialog dengan Pak Yusron Aminullah, adiknya Cak Nun, kiai tersebut memberikan satu wejangan bagaimana seharusnya kita menjadi orang yang hidup di tengah konflik-konflik tersebut, di tengah polemik-polemik tersebut. Kiai tersebut menjelaskan bahwa ada dua golongan manusia ketika dia berada di tengah arus konflik. Ada yang disebutnya sebagai golongan yang kintir, ada yang disebut sebagai golongan yang ngintir. Kintir itu artinya terhanyut. Jadi karena derasnya arus konflik dan polemik yang ada di tengah masyarakat, dia akhirnya kintir, akhirnya terhanyut. Nah, di mana polemik itu
ada arusnya yang mengarah ke kanan, ada yang mengarah ke kiri. Yang ke kanan itu kalau sekarang itu adalah arus yang pro Ba'alawi, yang ke kiri adalah yang kontra Ba'alawi. Nah, ada golongan yang seperti ini, dia hanya mengikuti arus saja karena atau terbawa oleh arus, tidak ada tidak ada usaha untuk melawan, dia hanya mengikuti arus saja, baik arus yang pro maupun arus yang kontra. Ada golongan kedua, yaitu golongan orang yang ngintir. Ngintir itu artinya menghanyutkan diri, karena dia sadar bahwa arusnya ini begitu deras, polemik ini sudah tidak bisa ditolak, sudah bergulir di tengah masyarakat, menggelinding begitu derasnya di tengah masyarakat, apalagi di tengah masyarakat bawah Nahdliyin, itu sangat kuat arusnya. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menolak apalagi melawan, maka yang bisa dilakukan hanya ngintir. Ngintir artinya dia menghanyutkan diri. Berbeda antara orang yang kintir dan ngintir. Kalau kintir itu dia hanyut tanpa berpegang kepada kesadaran, jadi hanya ikut-ikutan saja. Tapi orang yang ngintir, dia terhanyut, menghanyutkan diri, tapi dia masih dalam kesadaran. Kalau ada batu, dia masih bisa menghindar. Kalau ada palung, dia juga bisa menepi. Nah, begitulah orang yang ngintir, orang yang menghanyutkan diri. Jadi memang dia sengaja untuk hanyut, tapi dia masih dalam kesadarannya. Nah, begitu juga seharusnya kita dalam arus polemik Ba'alawi ini. Kita jangan menjadi orang yang kintir, usahakan kita menjadi orang yang ngintir, yaitu kita di tengah-tengah arus, tapi kita masih tegap dalam kesadaran. Di mana ada sesuatu yang bisa mencelakai kita, kita hindari. Tapi di mana ada sesuatu yang baik, maka kita ambil. Begitulah, kita tidak dalam posisi pro maupun kontra, tapi kita mengambil yang baik dan menjauhi yang buruk. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.